Seorang kosmonot di stasiun luar angkasa menyaksikan bumi dihujani meteorit. Sementara itu, putrinya yang berusia 15 tahun terjebak di tengah reruntuhan kota yang hancur. Dengan hanya telepon satelit dan kamera pengawas sebagai senjata, dia memimpin misi penyelamatan dari stasiun luar angkasa yang juga terdampak dari bencana. Dengan melawan waktu dan jarak ribuan kilometer, mampukah dia menyelamatkan putrinya dari bahaya? Dijelaskan bahwa setiap harinya sebanyak 45 ton meteor berhamburan ke bumi, namun sebagian besar terbakar sempurna dan menguap ketika menembus atmosfer bumi. Sebagian kecil sukses lolos ke permukaan bumi menjadi beberapa fragmen kecil, seperti yang menimpa keluarga ini. Pagi itu di kota Vladivostok, Rusia, Lera Arabova yang berusia 15 tahun sedang dalam perjalanan menuju sekolah. Di dalam mobil, ia bersama ibunya, Svetlana, ayah tirinya, Boris, dan adik tirinya, Egor. Radio di mobil mereka menyiarkan pengumuman mendadak. Dalam 24 jam ke depan, masyarakat akan dapat menyaksikan hujan meteor besar. Informasi tersebut menandai adanya fenomena langit yang dinanti tepat pada esok pagi. Setibanya di sekolah, Lera langsung menuju lapangan dan bertemu dengan Misha yang tengah memantaunya. Lera segera bergabung dalam seleksi untuk menjadi atlet lari perwakilan sekolahnya. Tepat saat dia hampir menyentuh garis finish, Misha menyulut kembang api sebagai kejutan kemenangannya. Namun, kilatan api itu tiba-tiba memicu serangan panik hebat pada Lera. Lera pun harus segera dievakuasi ke unit kesehatan sekolah. Beberapa jam berselang, Lera berada di sebuah tempat untuk merayakan ulang tahun sang adik. Di tengah kemeriahan pesta saat api lilin kue ulang tahun menyala, kilauannya seketika memicu kembalinya kepanikan yang dirasakan Lera. Ia segera pergi meninggalkan ruangan mencari udara segar. Ibunya yang tidak memahami pemicu emosi Lera mendekatinya dengan raut wajah kesal dan kecewa. Tak lama kemudian, ponsel ibunya berdering. Itu adalah ayah kandung Lera yang menelepon dan memberitahu bahwa Lera mengalami kepanikan akibat melihat api. Ternyata selama ini, sang ayah secara diam-diam mengawasinya melalui CCTV. Mendengar pengakuan bahwa dirinya dipantau, Lera dilanda kekesalan dan segera memutuskan untuk pergi. Di sisi lain, ayah kandung Lera, Valery Arabov, bertugas sebagai seorang kosmonot di stasiun luar angkasa bernama Mira. Meskipun terpisah oleh jarak, Valery memiliki akses penuh ke sistem pengawasan stasiun. Dengan memanfaatkan teknologi canggih, ia dapat berkomunikasi dengan Lera menggunakan telepon satelit dan memantau putrinya melalui kamera pengawas. Tak lama berselang, Valery dipanggil oleh atasannya. Dia menerima teguran keras terkait penggunaan akses komunikasi stasiun yang terus-menerus ia gunakan untuk memantau keluarganya. Atasan Valery menekankan bahwa tindakan ini telah membahayakan misi dan keselamatan mereka semua. Valery menyadari kesalahannya dan segera menyampaikan permohonan maaf. Hari itu, tim stasiun luar angkasa sedang memantau ketat hujan meteor yang segera tiba. Dipastikan meteor utama tidak menimbulkan bahaya. Namun mereka menemukan serpihan klaster yang mengikutinya akan melintasi wilayah Asia Pasifik. Kekhawatiran muncul karena lintasan beberapa serpihan kecil tersebut masih belum terdeteksi secara akurat. Sebagai langkah antisipasi, mereka menyarankan untuk mengevakuasi wilayah Primorsky Krai. Malam hari, saat Lera masih berada di luar rumah, Misha tiba-tiba menghampirinya. Misha mengajak Lera menuju sebuah lokasi rahasia untuk menyaksikan keindahan hujan meteor dari jarak terdekat. Прикинь, завтра реально конец света будет. Setelah momen singkat itu, Lera kembali ke rumah dan mendapati adiknya masuk tanpa izin ke area kamarnya. Lera sempat diliputi kemarahan, namun Egor menjelaskan bahwa ia hanya berniat baik mengantarkan sepotong kue untuk kakaknya.
Keduanya pun larut dalam pembicaraan mengenai hujan meteor yang akan tiba. Egor merasa kecewa karena ia tidak bisa menyaksikannya bersama sang ayah yang sedang sibuk. Melihat kesedihan adiknya, Lera memberikannya teropong dan memberitahu Egor bahwa besok dia bisa menyaksikannya lebih dekat dari sebuah bangunan terbengkalai di dekat sekolahnya. Egor pun sangat senang dan tidak akan melewatkannya. Все, брысь мою половину. Ага. Ternyata Lera mempunyai bekas luka bakar di sekujur tubuhnya sehingga selama ini dia memiliki trauma yang besar terhadap api. Sementara itu ayahnya di stasiun luar angkasa menonton video rekaman Lera saat masih kecil sebelum beristirahat. Так. Keesokan paginya, 45 menit lagi sebelum meteor terbesar melintasi bumi di stasiun luar angkasa, para kosmonot terus memantau pergerakan meteor yang sejauh ini masih tetap pada jalurnya. Sementara di bumi, sebagian warga tetap sibuk beraktivitas, sedangkan yang lainnya antusias menanti fenomena langka tersebut. Di tengah keriuhan itu, Egor berangkat ke sekolah sambil membawa teropong yang dia sembunyikan secara diam-diam. Di luar angkasa, para kosmonot baru saja memastikan meteor utama telah melintasi bumi dengan aman. Namun tiba-tiba mereka mendeteksi klaster pecahan meteor dengan lintasan lebih lebar yang sebelumnya tersembunyi di balik bulan. Этой стороны. Потому что он шире, чем мы предполагали. Analisis sistem Mira menunjukkan bahwa klaster tersebut akan segera menghantam stasiun luar angkasa sehingga mereka harus segera menghindar. Lebih buruk lagi, pecahan-pecahan meteor itu juga diprediksi akan menghujam bumi dan menghantam wilayah Asia Pasifik, termasuk kota tempat Lera tinggal. Dalam kepanikan, Valeri mencoba menghubungi Lera melalui segala jenis komunikasi, namun Lera terus mengabaikannya. Hingga akhirnya, Valeri berhasil tersambung lewat telepon dan mendesak Lera untuk melihat keluar serta segera mencari perlindungan. Meski trauma masa lalu kembali membayangi, Lera terpaksa melawan rasa takutnya. Dia harus segera keluar dari apartemen yang mulai runtuh dan hancur akibat guncangan dahsyat dari hantaman meteor tersebut. Lera masih terus berjuang untuk keluar apartemen meskipun harus berdesak-desakan dengan penghuni lainnya. Di tengah kekacauan, Lera akhirnya bertemu dengan Misha. Mereka harus terus berlari menyelamatkan diri, menghindari puing-puing bangunan yang runtuh, dan juga hujan meteor yang masih terus menghujam dari langit. Ketika Misha mengatakan bahwa mereka harus tetap bersama, tiba-tiba merasa bersalah, Lera langsung dibawa pergi oleh pengemudi mobil yang menabraknya tersebut. Di mobil, Lera tersadar dan mendapati dirinya ditimpa oleh si meow-meow orange gembul. Dia melihat serangan meteor masih terus terjadi. Mereka harus menghindari meteor itu dan juga kekacauan lalu lintas yang terjadi. Lera memutuskan untuk keluar dari mobil karena guncangan meteor memicu gempa dahsyat yang meruntuhkan bangunan-bangunan besar di sekitarnya. Sampai akhirnya dia kehilangan kesadaran dan terkapar di dalam sebuah toko mainan yang hancur. Dalam keadaan pingsan, ingatannya kembali terlempar ke masa lalu tentang kecelakaan tragis yang menimpanya saat masih kecil. Di stasiun luar angkasa, Valeri tersadar dan mendapati bahwa dia adalah satu-satunya awak yang selamat dari bencana tersebut.
Pusat kontrol menghubunginya dan dia diperintahkan untuk mengevakuasi diri dalam waktu 3 jam lagi. Dia disarankan untuk tidak melakukan komunikasi untuk menghemat dayanya. Namun di sini Valerie tidak peduli dan tetap meminta Mira mengaktifkan mesin pencarinya. Tanpa membuang waktu, dia segera menginstruksikan Mira untuk melacak keberadaan keluarganya. Hasil pencarian menunjukkan bahwa Svetlana berhasil selamat dan kini berada di rumah sakit darurat yang didirikan di sebuah universitas. Sementara itu, keberadaan Lera masih belum ditemukan dan dalam pencarian oleh Mira. Setelah melakukan pencarian intensif, Valerie akhirnya berhasil melacak keberadaan Lera melalui kamera yang tersembunyi pada sebuah boneka beruang di toko tersebut. Пап, где? Я тебе все объясню, дочка. Melalui komunikasi via boneka, Valerie memberikan arahan kepada Lera untuk menemukan jalan keluar. Setelah berjuang menembus reruntuhan dan mencari celah di antara puing-puing, Lera akhirnya berhasil mencapai jalan keluar dan langsung dievakuasi oleh tim penyelamat yang berada di lokasi. Di lokasi yang berbeda, ibu dan ayah tiri Lera tengah diliputi kecemasan saat berupaya mencari keberadaan Lera dan Egor. Di tengah kepanikan itu, Valerie menghubungi Svetlana untuk memberitahukan bahwa Lera telah ditemukan dalam kondisi selamat. Valerie kemudian menyambungkan komunikasi agar Svetlana bisa berbicara langsung dengan putrinya melalui telepon. Sementara itu, Boris juga memberikan informasi bahwa seluruh siswa sekolah telah dievakuasi dengan selamat dan kini tengah dalam perjalanan menuju tempat mereka. Mendengar itu, Lera meragukan keberadaan Egor di antara rombongan sekolah tersebut. Lera segera memberitahu ayahnya bahwa Egor kemungkinan besar berada di bangunan terbengkalai untuk menyaksikan meteor. Mira kemudian segera melakukan analisis cepat dan memberikan peringatan bangunan itu memiliki probabilitas 90% akan runtuh. Tanpa mempedulikan larangan keras dari ayahnya, Lera nekat berlari menuju lokasi tersebut demi menyelamatkan Egor. Твою ж мать, Мира, что со связью? Вызывай Леру. Система поиск деактивирована. Namun di tengah kepanikan itu, komunikasi mereka mendadak terputus total karena stasiun luar angkasa terpaksa masuk ke mode hibernasi otomatis akibat kehabisan baterai utama. Mira kemudian mengkonfirmasi bahwa masih terdapat baterai cadangan di modul yang terletak di sisi lain stasiun. Namun, akses menuju ruangan tersebut telah terputus total. Tidak ada pilihan lain, Valerie harus melakukan spacewalk demi menyambungkan daya cadangan tersebut dan memulihkan komunikasi sebelum semuanya terlambat. Kembali ke bumi, Lera sudah tiba di bangunan terbengkalai itu dan nekat menerobos masuk untuk mencari Egor. Setelah beberapa saat berteriak untuk mencari, akhirnya dia berhasil menemukan Egor. Dengan susah payah, Lera memanjat ke lantai atas untuk mencapai posisi Egor. Kini mereka harus berpacu dengan waktu untuk meloloskan diri dari bangunan itu. Хорошо. Я сейчас. Давай, Егор, сейчас. Di saat yang bersamaan, ayahnya juga tengah berjuang untuk menyambungkan daya cadangan ke ruangan utama stasiun luar angkasa. Segera setelah sistem kembali menyala, dia menginstruksikan Mira untuk melacak Lera dan memulihkan jalur komunikasi secepat mungkin. Setelah koneksi pulih, Valerie terkejut mendapati Lera benar-benar berada di dalam bangunan yang nyaris roboh itu. Menyadari struktur gedung sudah diambang kehancuran, Valerie segera mengarahkan Lera untuk melarikan diri melalui lubang besar bekas hantaman meteor yang menjadi jalan keluar tercepat. Я туда не полезу. Так, не смотри вниз, на меня смотри, на меня смотри. Sambil menggendong erat Egor, Lera segera bergegas mengikuti petunjuk ayahnya. Mereka berhasil keluar tepat pada waktunya, lalu terus berlari menjauh tanpa menoleh untuk menghindari debu pekat dan reruntuhan masif yang seketika ambruk menghantam tanah di belakang mereka. Karena boneka beruang mereka telah rusak, Lera dan Egor kehilangan arah, terjebak di tengah kota yang hancur, dan tidak tahu harus kemana. Namun tiba-tiba mereka menyadari bahwa ayahnya memberikan petunjuk melalui tanda-tanda untuk menuntun jalan mereka. Akhirnya, Lera dan Egor berhasil mencapai kamp pengungsian dengan selamat. Di saat yang sama, Valerie segera bersiap memasuki kapsul penyelamat dan tidak sabar bertemu dengan anaknya. Стой, стой, стой.
Дыхательной капсулы 4 минуты. Ketika Lera dan Egor hendak menghampiri para petugas, tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat mengakibatkan Egor terhempas hebat hingga mengalami pendarahan serius pada telinganya. Dalam kepanikan, Lera mendesak petugas evakuasi untuk membawa adiknya ke rumah sakit menggunakan helikopter medis. Namun petugas itu menyatakan bahwa helikopter telah melebihi kapasitas. Tak terduga, Lera melihat Misha keluar dari helikopter tersebut. Tanpa ragu, Misha memutuskan untuk turun dan memberikan kursinya demi Egor agar dia bisa segera mendapatkan pertolongan medis. Sementara itu, Valerie menyadari ada ledakan dan ternyata ledakan itu berasal dari tangki kecil sebuah kapal tanker di tengah teluk. Jika api merambat dan membakar tangki utama, ledakan yang dihasilkan akan cukup kuat untuk menyapu bersih separuh kota. Pusat kontrol menghubungi Valerie dan memberikan perintah tegas untuk segera mengevakuasi diri. Mereka memerintahkan Valerie untuk tidak mempedulikan ancaman tanker itu karena satuan pemadam kebakaran telah dikerahkan ke lokasi. Ты сейчас можешь ей помочь? Valerie memilih untuk mengabaikan perintah tersebut karena dia tahu tidak ada petugas yang bisa sampai tepat waktu ke tengah teluk. Kemudian dia segera menghubungi Lera melalui ponsel Misha. Dia memerintahkan Lera untuk segera berlari mencari ruang bawah tanah. Dia menjelaskan bahwa ancaman ledakan dari tangki utama kapal tanker itu jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Dengan waktu yang kian menipis, tim penyelamat tidak akan mungkin bisa menjangkau kapal itu. Mendengar itu, Lera justru menolak untuk lari. Dia bertekad untuk menuju kapal tanker tersebut dan mengaktifkan sistem pemadam kebakaran secara manual bersama Misha demi mencegah kehancuran kota. Lera memohon bantuan dari ayahnya, namun ayahnya dengan tegas menolak. Зажженную спичку смотреть не можешь, а хочешь пройти сквозь горящий танкер? Да ты кем себя возомнила там, а? Lera merasa kesal dan setelah membuang ponsel Misha ke laut, Lera mengajak Misha untuk segera ke kapal itu, namun Misha kelihatan ragu. Valerie kemudian menghubungi Svetlana dengan suara yang bergetar, memohon maaf karena untuk kedua kalinya ia merasa gagal menjaga Lera di tengah situasi kritis. Я был к ней так близко и все равно не смог ничего сделать. Namun, Svetlana dengan penuh penekanan membalas bahwa kali ini Valerie tidak boleh menyerah. Dia harus melakukan segala cara untuk menyelamatkan putri mereka, apapun risikonya. Будь с ней хорошо. Alih-alih melarikan diri dari trauma masa lalunya terhadap api, Lera justru semakin mendekat ke arah bahaya bersama Misha. Dalam perjalanan menuju kapal tanker, Misha mencoba mencairkan suasana yang tegang dengan menceritakan kehilangan tangannya akibat ledakan petasan saat dia masih kecil. Misha kemudian menyinggung tentang luka bakar di tangan Lera yang sempat dia lihat saat mereka mengevakuasi Egor ke helikopter. Dengan nada yang menenangkan, Misha mengatakan bahwa Lera seharusnya bangga. Luka itu adalah bukti bahwa dia mampu melewati rasa sakit yang luar biasa dan tetap berdiri teguh hingga saat ini. Tak lama kemudian, mereka berdua berhasil menapakkan kaki di atas kapal tanker tersebut. Kapal itu mulai mengeluarkan asap, sebuah pertanda bahwa tangki utama bisa meledak kapan saja. Di tengah hawa panas yang menyengat, Lera dan Misha bergerak cepat menyisir geladak, mencari tanda untuk menuju ke ruangan sistem pemadam kebakaran manual. Akhirnya, mereka berhasil menemukan ruang kontrol sistem pemadam kebakaran, namun ruangan tersebut sudah dilalap api yang berkobar hebat. Melihat kobaran api yang begitu dekat, trauma Lera bangkit kembali hingga kepalanya terasa berat. Menyadari kondisi Lera yang terguncang, Misha dengan sigap menyuruhnya duduk dan menenangkan diri sambil memeluk boneka beruangnya. Di saat itulah Lera berkata bahwa boneka itu bukan sekadar mainan, melainkan satu-satunya alat komunikasi dengan ayahnya. Да не игрушка это. Да, радио няня. Мы с папой по ней разговариваем. Tanpa membuang waktu, Misha langsung memeriksa komponen internal boneka tersebut dan berusaha memperbaikinya.
Begitu koneksi kembali terhubung, Valerie pun langsung menghubungi Lera. Dia menginstruksikan mereka untuk segera turun melalui pintu Palka guna mencari jalur alternatif menuju ruang kontrol utama dari arah bawah. Sementara itu, kobaran api terus merambat dengan cepat ke seluruh bagian kapal, memaksa Lera dan Misha untuk bergerak cepat menghindari kebakaran. На этом уровне вторая дверь слева. Valerie kemudian menyuruh Misha untuk mengaktifkan sistem pemadam kebakaran secara manual, namun ketika dia membuka pintu, tiba-tiba ruangan itu meledak dan membuat Misha tak sadarkan diri. Lera juga merasa tak berdaya melihat api berkobar di dalam kapal itu. Kesialan itu bertambah ketika kabel penyambung baterai di stasiun luar angkasa terputus, membuat komunikasi mereka juga terputus. Нужна, иначе все бессмысленно. Mira menjelaskan bahwa dengan menonaktifkan asisten suara cerdasnya, daya cadangan akan cukup untuk mengaktifkan kembali modul komunikasi. Dengan terpaksa, Valerie menonaktifkan penggunaan Mira untuk berkomunikasi kembali dengan Lera. Setelah komunikasi berhasil tersambung kembali, Valerie menyadap sistem tangan palsu milik Misha dan menyuruh Lera untuk menggenggamnya. Ayahnya menenangkannya dan menjelaskan bahwa sudah tidak ada waktu lagi karena stasiun ruang angkasa akan segera keluar dari orbit. Begitu juga dengan Lera, kapal itu akan segera meledak. Mendengar itu, Lera berteriak histeris dan berkata bahwa dia tidak mau ditinggal oleh ayahnya. Ayahnya kemudian menyuruh Lera untuk segera memakai baju anti-api dan mengaktifkan sistem pemadam kebakaran secara manual dengan melewati kobaran api. Sementara itu, stasiun luar angkasa mulai memasuki atmosfer bumi dan mulai terbakar. Ayahnya terus menyemangati agar Lera berani melewati kobaran api itu. Lera kemudian memberanikan diri melewati kobaran api itu dan berhasil mengaktifkan sistem pemadam kebakaran secara manual. Tak lama kemudian, Misha akhirnya tersadar dari pingsannya dan mereka pun segera keluar mencari pertolongan. Sementara itu, Lera hanya bisa terpaku melihat stasiun ruang angkasa yang terbakar, jatuh membawa ikut serta ayahnya bersama puing-puing itu. Akhirnya, Lera dan Misha berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit darurat. Tak lama, dia melihat bapak-bapak dan ibu-ibu yang sempat menolongnya juga berhasil selamat. Itulah akhir dari film Mira, di mana jarak tidak bisa memisahkan kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Like video ini dan jangan lupa subscribe untuk rekomendasi film keren lainnya. Gua cabut dulu, see you in the next video, bye-bye.